Baiklah saudara sekalian, sebenarnya kita pada hari ini tidak perlu bicara banyak tentang Maria, karena kita semua sudah dekat mestinya dengan Maria, karena Maria memang benar-benar sejak awal dari karya Yesus sudah ambil bagian, bahkan Maria sudah disiapkan oleh Tuhan bagaimana dia bisa menjadi ibu yang pantas, menjadi ibu yang pantas untuk melahirkan dan memelihara Yesus yang tidak lain juga adalah putra Allah. Dengan latar belakang pengertian teologis yang demikian ini, maka Maria tidak hanya secara jasmania, secara biologis, dia adalah ibu kandung Yesus, tetapi Maria sekaligus menjadi contoh teladan seorang yang setia mengikuti putranya Yesus Kristus yang tidak lain adalah Allah sendiri. Itulah misteri yang patut kita renungkan dan mewarnai seluruh kehidupan kita. Karena itulah maka Maria berduka cita. Di sini jelas yang mau dikatakan, Maria adalah manusia biasa. Dan Yesus putranya juga adalah manusia sempurna. Sempurna sebagai manusia, layaknya seperti manusia lain dalam pengertian sempurna itu. Maka kalau Maria berduka cita, itu menunjukkan kemanusiaannya dia, kecintaannya dia kepada Tuhan, dan juga kesetiaannya dia kepada panggilannya dia menjadi seorang ibu. Tidak perlu kita berbuat sesuatu yang di luar kemanusiaan. Di situ jelas Maria dengan Yesus bertemu selayaknya seorang ibu dengan anak. Tapi pertemuan ini adalah pertemuan yang manusiawi, penuh perasaan. Dan di situ dia memberikan contoh Maria bagaimana menjadi seorang ibu manusia yang sempurna, yaitu bersatu dalam suka dan duka, menanggung semua akibat dari apa yang dialami oleh putranya sebagai manusia. Tetapi sekaligus karena putranya itu, maka putranya adalah Allah, maka di sini jelas Maria juga bersikap bagaimana dia bisa menghadapi penderitaan hidupnya. Saya tidak akan berpanjang lebar di sini karena khotbah tidak bisa kita berpanjang. Tetapi makna apa yang kita bisa menarik? Maria adalah orang yang sempurna ditebus oleh Yesus. Karena itulah gereja berani mengatakan penebusan Maria sudah diawali karena putranya Allah. Sehingga Maria boleh, bukan artinya boleh lahir tanpa dosa. Yang membuat Maria tanpa dosa itu adalah Allah sendiri yang menjadikan dia begitu. Nah, dengan demikian dia akan menjadi seorang wanita yang pertama ditebus oleh Yesus, oleh putranya. Jadi Maria juga tidak luput dari penebusan itu. Tetapi dengan cara yang berbeda, dengan cara di mana Yesus Tuhan menebus kita sekalian manusia, apalagi kita manusia yang sudah hidup setelah Yesus hidup di dunia ini, ya dengan sakramen baptis itu. Tetapi nilai dari sakramen baptis itu sudah dialami penebusan itu oleh Maria juga, bukan dengan cara yang sama seperti kita ini. Kita harus makin dewasa ya cara mengimani itu. Jangan main sulap-sulapan, jangan main misteri-misterian. Tetapi benar-benar ini, kenapa?
Kalau kita mau, para ibu dan juga semuanya, mau menjadi manusia pengikut Kristus yang setia, contohlah Maria. Kita mempunyai contoh Maria. Dan itu sudah Anda pakai. Dan bukan contoh secara lahiriah, contoh secara batiniah. Artinya contoh bagaimana Maria begitu menghidupi kealahan penebusan putranya Yesus Kristus dengan penuh penderitaan. Maka berarti bahwa kita jangan menyesal kalau kita makin setia, makin menderita. Tuhan bukan membuat manusia itu menderita, tidak. Tapi penderitaan itu disebabkan karena kita manusia sekalipun baik. Itu dalam kitab suci dikatakan semua ciptaan itu baik. Tetapi tidak sempurna. Tidak sempurna bukan jahat. Tidak sempurna artinya tahu diri. Jahatnya itu karena manusia tidak tahu diri. Sudah terbatas mau seperti Tuhan. Seperti Maha Tahu. Mungkin Anda sekalian tidak menyadari. Doa-doa kita itu doa apakah membuat kita lebih pasrah, lebih menyerah, lebih mencintai Tuhan. Apa doa kita ini mengatur Tuhan? Banyak doa kita ini mengatur Tuhan. Kalau doa kita mengatur Tuhan, mengatur ini, maka kita tidak bertemu dengan Tuhan. Kita hanya bertemu dengan bayangan kita tentang Tuhan. Kalau begitu, tetap kita tidak mengerti Tuhan secara baik. Nah, Maria tidak begitu. Maria betul menghayati dengan kemanusiaannya. Tetapi dengan kekuatannya, karena imannya. Dan itulah yang harus kita contoh. Jadi penderitaan setelah Yesus mati di salib bukan penghinaan. Penderitaan bukan sesuatu kekonyolan. Salib bukan sesuatu yang memalukan. Memang salib memalukan karena tanpa Tuhan. Tapi salib setelah dijalani oleh Yesus, salib ini adalah simbol kemenangan Tuhan yang kita alami. Semoga saudara sekalian, saya tidak berbicara secara mendetail, tapi bagaimana kita menyikapi. Ada dua hal yang saya mengatakan. Contohlah Maria bahwa dia itu hamba Allah. Ini melawan kesombongan manusia. Sekalipun dia bunda Allah, dia selalu mengatakan itu, aku hamba Tuhan. Kedua, contohlah tahu diri. Sebagai manusia itu tahu diri. Jangan iri hati. Jangan membanding-bandingkan siapa yang lebih selamat. Nah, itu yang membuat manusia tidak rendah hati. Jangan minder memang. Rendah hati lain dengan rendah diri. Tetapi rendah hati, kalau saya terjemahkan, manusia yang tahu diri. Dan dalam pandemi ini dibutuhkan orang yang tidak sombong dan tahu diri. Sekarang ini virus itu apa? Virus atau bagaimana? Itu melumpuhkan manusia yang sombong, melumpuhkan manusia yang kaya, melumpuhkan manusia yang kuat, melumpuhkan manusia yang sok kuat, tapi membuat manusia hidup bersama-sama, saling tolong-menolong, saling mengampuni, saling melayani, untuk bisa membuat pandemi ini bisa diatasinya. Dan selebihnya, serahkanlah seperti Maria kepada Tuhan. Semoga renungan ini yang singkat, tetapi juga misa kudus yang sederhana, tapi punya nilai yang tinggi, bisa membuat kita menjadi orang Kristiani Katolik yang bertumbuh imannya dan dewasa. Tuhan memberkati kita sekalian.